Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon bantuannya ya. Tonton sampai selesai. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Oke, langsung saja dengan saya Rizka. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini kita mau menjelaskan apa itu gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Nah, selain itu, di sini ada 5 poin penting tentang gelombang radio. Yang pertama, gelombang radio adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi kecil atau memiliki panjang gelombang yang paling besar. Salah satu gelombang elektromagnetik, seperti yang kita ketahui, gelombang elektromagnetik ada 7. Ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, lalu ada sinar ultraviolet. Nah, frekuensinya paling kecil dan panjang gelombangnya paling besar. Jadi paling kecil di antara 7 jenis gelombang dan panjang gelombangnya yang paling besar. Poin kedua, lalu ada gelombang radio melintas dan merambat lewat udara, bisa juga merambat ruang angkasa yang hampa udara disebabkan oleh gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkat atau seperti molekul udara. Nah, poin ketiga, gelombang radio digunakan sebagai kurir dalam teknologi. Di sini berarti kita dapat gambarkan nih, dalam teknologi komunikasi, kita dapat gambaran untuk penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada teknologi komunikasi, berarti mungkin handphone atau laptop itu merupakan contoh dari penerapan gelombang radio. Yang keempat, gelombang ini memiliki sifat mudah dipantulkan oleh lapisan ionover. Ionover ini maksudnya lapisan bumi, sehingga dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dari pemancar radio. Dengan gelombang inilah, informasi yang berupa suara dan gambar dapat kita terima melalui radio, televisi, dan handphone. Dan yang terakhir, gelombang radio ini dapat dipancarkan dari antena pemancar dan diterima oleh antena penerima. Nah, siapakah sih penemu gelombang radio? Penemu gelombang radio adalah James Clerk Maxwell pada 13 Juni 1831 sampai 15 November 1879. Beliau adalah fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetis dan kelistrikan dalam rumus matematis. Pada tahun 1864, ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnetik. Nah, ini adalah 4 poin yang akan saya bahas dan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada spektrum gelombang radio, yang kedua yaitu penerapan teknologi gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga sumber gelombang radio, dan yang terakhir adalah bahaya yang diakibatkan dari gelombang radio. Mungkin kami akan menambahkan cara pencegahan dari gelombang radio. Oke, lalu di sini saya akan membahas pada poin yang pertama, yaitu spektrum gelombang radio. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu frekuensinya. Nah, tadi dikatakan di awal frekuensi gelombang radio ini kecil. Maksud kecilnya itu seperti apa sih? Gelombang radio memiliki daerah frekuensi 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷ Hz. Nah, yang kedua yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang tadi dikatakan paling panjang. Panjang gelombang ini berkisar antara 0,3 hingga 600 meter. Nah, yang terakhir yaitu gelombang radio dihasilkan dari rangkaian isolator di dalam alat-alat elektronik. Nah, mungkin poin yang ketiga ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, next saya akan melanjutkan seterusnya dari rekan-rekan saya yang berjudul gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat pengantar. Muatan-muatan ini
dibangkitkan oleh rangkai elektromatika yang disebut osilator. Secara alami, gelombang ini dihasilkan oleh petir dan benda-benda astronomi lainnya. Namun, gelombang radio juga dapat dibuat. Gelombang radio buatan dihasilkan oleh pemancar yang nantinya akan diterima oleh penerima radio menggunakan antena. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, next. Dengan saya Yulianti akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu penerapan teknologi gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari. 1. Radio. Manfaat gelombang radio yang pernah adalah radio. Radio adalah sebuah elektronik yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bentuk suara. 2. Televisi. Khususnya televisi analog memanfaatkan gelombang radio untuk menyiarkan programnya ke seluruh dunia. Data tersebut dipancarkan oleh menara pemancar dalam bentuk sinyal analog yang kemudian ditangkap oleh antena televisi dan diubah menjadi sinyal digital. 3. Radar. Radio MOV juga bisa dimanfaatkan dalam menggunakan radar. Radar sendiri sering digunakan pada pesawat terbang, kapal laut, kapal selam, dan kendaraan lainnya. Radar bisa digunakan untuk mengetahui objek yang berada di sekitarnya. Selain menggunakan gelombang radio, radar juga bisa dibuat menggunakan gelombang mikro. 4. Ponsel. Ponsel adalah barang yang setiap hari kita bawa dan kita gunakan. Dalam penggunaannya, kita tidak perlu menggunakan antena untuk menangkap sinyal dari ISP. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tentu saja karena ponsel menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. 4. Wi-Fi. Wi-Fi tidak memerlukan penyelesaian antena dalam penggunaannya, dan kita bisa langsung menggunakannya di ponsel, laptop, ataupun device lain. Oke, next. Dengan saya Pina Septiani akan menyelesaikan tentang bahaya yang diakibatkan dari gelombang radio. Yang pertama ada laptop dan wifi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak, juga berbahayanya untuk kesehatan kita, yaitu dapat menyebabkan nyeri kepala, telinga dan tenggorokan, insomnia, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Yang kedua ada ponsel. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari HP. Terdapat akibat yang terkenal yaitu mengganggu ingatan manusia, menurunkan tingkat kesuburan pria, mengganggu janin pada ibu hamil, dan menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak dan mengurangi daya ingat. Yang ketiga, ada televisi. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan, yaitu sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Cara mengurangi dampak buruk pada gelombang radio. 1. Menggunakan headset saat menelepon, sebab saat melakukan panggilan ponsel akan lebih banyak mengeluarkan radiasi dari sinyal RF. 2. Berkomunikasi lewat teks, sebab radio yang dikeluarkan lebih sedikit. 3. Hindari mengantongi ponsel. 4. Jangan gunakan ponsel saat lemah sinyal. Alasannya sinyal RF sinyal yang dikeluarkan oleh ponsel lebih besar ketika sinyal dalam keadaan lemah. 5. Jangan letakkan ponsel dekat kepala saat tidur. Meski tidak digunakan, ponsel akan terus mencari sinyal yang memicu radiasi.